Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Multazam, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah fatwa dan yurisprudensi hukum keluarga Islam yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Haji Siti Nurhayati, Sarjana Hukum Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resumen pada kali ini. Yang pertama adalah 1. Pada jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, yurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan agama yang merupakan salah satu dari karakteristik produk hukum Islam. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karenanya, yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi merupakan instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum. Yang keempat, pada masa Rasulullah, orang-orang menanyakan sebagai permasalahan kepada beliau secara langsung. Setelah beliau wafat, tugasnya berdaya dilanjutkan oleh para sahabat seperti fatwa tersebut, pengulangan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, fatwa hasil ijtihad sahabat biasanya disebut fatwa sababi. Setelah masa sahabat berakhir, kegiatan fatwa dianjurkan oleh tabi'in. Mereka tempat berguru pada tokoh-tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Pada masa ini, tabi'in menyelesaikan permasalahannya dengan pertama kali merujuk pada Al-Quran, kemudian Sunnah dan ijtihad sahabat-sahabat, barulah kemudian beristihad sendiri. Bila tidak ditemukan jawaban yang sesuai dari sumber-sumber tersebut, fatwa diperlukan saat era kekuasaan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun keberadaan sahabat-sahabat Rasulullah, para tabiin dan tabiut tabiin memudahkan umat bertanya setiap permasalahannya hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam yang berdasarkan hasil ijtihad. Namun perlu dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum, adapun fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran qadhi atau hakim. Saat itu belum terdapat lembaga fatwa, masyarakat mengenal mufti sebagai perorangan yang terpilih dari kumpulan cendekiawan. Di awal abad ke-11, di era keahlifahan Turki Utsmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikutsertakan dalam ifta buka kurung tindakan menghasilkan fatwa tutup kurung. Kemudian muncullah istilah Syekh al-Islam di kota Khurasan. Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan ulama selama yang berperan sebagai kepala para mufti di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibu kota provinsi. Ini kali pertama mufti ikut serta dalam lembaga negara. Yang kelima, MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama
ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Tugas MUI adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia. Berdirinya MUI dilatar belakangi oleh gagasan untuk menyatukan para ulama dalam sebuah wadah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.